Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tetap memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua, amin. Bertemu lagi dengan kami, channel Ulama Salaf. Bagi teman-teman yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos Empang Bogor, atau yang lebih terkenal, Habib Keramat Empang. Dalam manakibnya beliau disebut sebagai waliullah, yang telah mencapai kedudukan mulia, yakni dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau termasuk salah satu waliullah yang tiada terhitung jasa-jasanya dalam sejarah pengembangan Islam di Indonesia. Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Husain bin Syekh Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos, dilahirkan di desa Haurat, salah satu desa di Al-Hasar Kampung Haraidoh, Hadramaut, Yaman, pada hari Selasa 24 Jumadil Awal 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Sejak kecil beliau mendapatkan perhatian khusus dari ayahnya, yaitu Al-Habib Muhsin. Beliau mempelajari Al-Quran di masa kecilnya dari mualim Syekh Umar Faraj bin Sahab. Dalam usia 17 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, kemudian beliau oleh ayahnya diserahkan kepada ulama termuka di masanya. Di antara guru-guru beliau salah satunya adalah As-Sayyid Al-Habib Al-Qutbi Abu Bakar bin Abdullah Al-Athos. Dari gurunya ini beliau menimba ilmu-ilmu rohani dan tasawuf. Beliau mendapatkan doa khusus dari Al-Habib Abu Bakar Al-Athos, sehingga beliau meraih derajat kewalian yang patut. Di antara gurunya juga yang patut dibanggakan adalah Yang Mulia Al-Habib Sholih bin Abdullah Al-Athos. Beliau juga pernah belajar kitab risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Athos kepada Al-Habib Abdullah bin Awi Al-Aidrus. Pada usia 18 tahun beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di sana beliau bertemu dan berdialog dengan ulama-ulama terkemuka pada saat itu. Kemudian beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik barokah dari para aulia yang terkenal di sana. Setelah dirasa cukup kemudian beliau meninggalkan kota Tarim dengan membawa sejumlah barokah yang tak ternilai harganya. Pada tahun selanjutnya beliau menunaikan ibadah haji yang kedua. Sepulangnya dari ibadah haji beliau kemudian berkeliling ke berbagai penjuru dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari sumber penghidupan rohaniah yang merupakan tugas mulia bagi orang yang mulia. Pada tahun 1866 Masehi beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos diperintahkan oleh Al-Habib Umar bin Abu Bakar untuk pergi ke Mekah, dan sesampainya di sana beliau melakukan sholat kemudian pada malam harinya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah apa yang diimpikan, yang jelas keesokan harinya beliau berangkat menuju Indonesia. Tempat yang pertama kali disinggahinya adalah kota Pekalongan. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Jakarta guna menemui Habib Ahmad bin Hamzah Al-Athos sehingga beliau nyantri di sana. Kemudian setelah nyantri dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Athos, beliau berdakwah dari kampung ke kampung, hingga memasuki daerah Empang Bogor. Konon pada saat itu Empang belum ada penghuninya.
namun dengan ilmu beliau empang menjadi nyala terang benderang. Pada tahun 1828 Masehi beliau mendirikan masjid di sekitar rumahnya, yang kemudian hari diberi nama Masjid An-Nur atau juga yang tenar disebut Masjid Keramat Empang Bogor. Dalam perjalanan hidupnya beliau pernah dimasukkan penjara oleh pemerintah Belanda. Mungkin kejadian ini telah digariskan Allah, sebab Allah ingin memberikan kedudukan mulia dan dekan dengannya. Karena Allah ketika cinta kepada seorang hamba maka Allah akan memberikan ujian kepada hambanya yang ia cintai. Alasan beliau dimasukkan penjara, karena beliau disebut-sebut punya andil dalam mengobarkan semangat memberontak Belanda di daerah yang menjadi basis dakwahnya itu. Kalau kita membuka sejarah tentang pemberontakan yang disebut pemberontakan petani, yang menggemparkan Kompeni Belanda, waktu itu dimotori oleh ulama dan santri, dan akhirnya beliau dipenjarakan selama 7 tahun. Selama di penjara kekeramatan beliau semakin tampak sehingga semakin banyak orang yang berkunjung ke penjaraan beliau. Setiap permohonan dan hajat yang si pengunjung sampaikan kepada beliau selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang terus berdatangan, sehingga mereka mengusulkan kepada pimpinan penjara agar segera membebaskan beliau. Kemudian pimpinan penjara itu menuruti permintaan para penjaga, tetapi Habib Abdullah malah menolak dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Pada suatu malam pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kepada beliau yaitu kakek beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos seraya berkata, "Jika kau ingin keluar dari penjara maka keluarlah sekarang. Tapi jika engkau mau bersabar maka bersabarlah." Dan akhirnya pun beliau memilih untuk bersabar dalam penjara. Masih pada malam yang sama beliau juga didatangi oleh Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani serta beberapa tokoh wali lainnya. Pada kesempatan itu juga Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah dan ternyata di pagi harinya kopiah tersebut masih berada di kepala beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih tersebut di dalam mimpi. Di antara karomah beliau adalah sebagaimana dikatakan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, bahwa beliau Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, ketika mendapatkan anugerah dari Allah, beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah, hilang dengan segala hubungan alam dunia dan segala isinya. Selanjutnya kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, pada saat aku mengunjungi beliau di penjara, setiap beliau memandang borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol tersebut. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas adalah seorang waliullah dengan kiprahnya menyebarkan agama Islam dari satu negeri ke negeri yang lain. Di kampung Empang Bogor beliau menikahi seorang wanita keturunan dalam sholawat. Dari sinilah beliau mendapatkan tanah wakaf yang cukup luas. Sampai sekarang 85 bangunan yang terdapat di kampung Empang masih sertifikat atas nama beliau. Semasa hidupnya hingga sampai menjelang akhir hayatnya beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos selalu membaca sholawat Nabi yang setiap harinya selalu dilakukan secara istiqomah.
yaitu berupa kitab sholawat yang terkenal itu Dalail Khairat. Menurut manakibnya, beliau dipanggil Allah pada bulan Zulhijjah 1352 Hijriah atau 1993 Masehi. Di awal waktu zuhur, jenazah beliau baru dimakamkan keesokan harinya setelah sholat zuhur, karena banyaknya hingga tak terhitung para pentakziah. Jenazah beliau dimakamkan di bagian barat Masjid An-Nur Empang Bogor. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai dibacakan sekilas biografi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya. Dan semoga beliau diberi derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Lahul Fatihah. Cukup sekian dari kami. Kami mohon maaf bila ada tanggal atau tahun yang tidak sesuai, karena banyaknya riwayat yang kami terima tentang beliau. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe-lah karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.